Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, lembah tersembunyi dunia apanya? Ini jelas-jelas adalah hutan, kata Hong Qiang. Bukan, di bawah kami adalah lembah tersembunyi dunia. Hutan ini dibentuk oleh formasi spiritual, kata Chu Feng. Pembentukan formasi spiritual, seru Hong Qiang yang kaget. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah kerujan tanda naga. Teman kecil Chu Feng benar-benar berhasil melihat melalui itu dengan sekali lirikan. Itu benar, penguasa lembah tersembunyi dunia ini juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, kata Yao Jiao Guang. Spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, mungkinkah dia salah satu dari 10 dewa? Hong Qiang bertanya. Hahaha, orang-orang di dunia hanya tahu kalau 10 dewa adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga saja. Namun pada kenyataannya, tanah suci martialisme adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. 10 dewa bukan satu-satunya spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga. Hanya saja bagi beberapa ahli, mereka tidak ingin orang lain tahu tentang mereka. Salah satu contohnya adalah penguasa tempat ini, kata Yao Jiao Guang. Memang benar, tanah suci martialisme benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Teknik formasi spiritual senior ini sangat melampaui teknik aku, seru Chu Feng dengan kagum. Meskipun mereka berdua spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi kekuatan teknik formasi spiritualnya juga terkait dengan kekuatan kultivasi mereka. Meskipun Chu Feng telah menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi dia hanya bisa bertarung melawan peringkat 2 kaisar bela diri menggunakan teknik formasi spiritualnya. Selain itu, teknik formasi spiritualnya jauh lebih rendah daripada ayah Zhang Tianyi, Zhang Ming. Adapun pembentukan formasi yang dibuat oleh ahli tersembunyi ini, itu bahkan lebih kuat daripada yang didirikan ayah Zhang Tianyi di Gong Bab Lines. Dari sini dapat ditentukan bahwa, kekuatan ahli tersembunyi ini kemungkinannya akan lebih kuat daripada ayah Zhang Tianyi. Yin Gongfu, berhentilah pura-pura buta. Cepat, buka pintunya. Yao Jiao Guang berteriak ke bawah. Suaranya begitu bergemuruh, sehingga dunia mulai bergetar. Bas-bas. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sesosok terbang keluar dari hutan di bawahnya, dan kemudian berdiri di depan Chu Feng dan yang lainnya. Itu adalah pria parubaya. Dia mengenakan pakaian yang sangat polos dan tanpa hiasan, dan penampilannya juga sangat biasa. Namun demikian, dia memancarkan udara yang tidak dimiliki orang biasa. Kultivasinya sama dengan Yao Jiao Guang, dia adalah kaisar marsial peringkat 3. Orang ini adalah Yin Gongfu. Brother Yao Jiao, aku percaya bahwa kamu sudah sangat baik sejak terakhir kali kami bertemu. Apa yang membawamu bersantai mengunjungi aku di sini hari ini? Tanya Yin Gongfu yang sangat terkejut ketika melihat Yao Jiao Guang. Namun meski begitu, dia juga sangat senang. Aku tidak punya waktu luang untuk datang ke tempatmu. Aku hanya datang ke sini untuk membantu melihat dua teman aku di sini, dan membuat beberapa perkenalan. Ini adalah, ucap Yao Jiao Guang sambil menunjuk ke arah Chu Feng dan Hong Qiang di belakangnya. Chu Feng, seru Yin Gongfu. Setelah melihat Chu Feng, Yin Gongfu segera terkejut. Bahkan ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Ya ampun, ternyata kamu bisa kaget juga ya. Memang benar, dia adalah Chu Feng, kata Yao Jiao Guang dengan sikap puas diri. Chu Feng memberi hormat kepada senior Yin, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya, dan menyapa Yin Gongfu dengan sopan. Ya ampun, tidak perlu bersikap sopan seperti ini. Teman kecil Chu Feng, saat ini kamu adalah orang paling terkenal di tanah suci martialisme. Bahkan tidak ada orang yang tidak tahu tentang kamu. Untuk melihat kamu pada hari ini, aku harus mengatakan, kamu benar-benar luar biasa, dan bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Yin Gongfu memuji Chu Feng berulang kali. Kemudian, dia melihat ke arah Hong Qiang dan berkata,
Lalu siapa orang ini? Ucap Yin Gongfu. Lord Benefaktor, tolong terima penghormatan Hong Qiang ini, balas Hing Qiang. Saat Hong Qiang berbicara, dia berlutut dan memberi hormat di udara. Bahkan dia mulai bersujud kepada Yin Gongfu. Cepatlah, bangun kembali. Apa yang kamu lakukan? Ucap Yin Gongfu. Yin Gongfu segera meminjamkan lengan Hong Qiang untuk membantunya bangkit berdiri. Sementara dermawan mungkin tidak mengingat Hong Qiang ini, tapi Hong Qiang ini akan selalu mengingatmu. Saat itu, ketika Hong Qiang ini masih muda, kamu telah menyelamatkan hidup Hong Qiang ini, kata Hong Qiang. Hong Qiang, apakah kamu pemuda yang dikejar binatang buas di domain aliansi? Tanya Yin Gongfu. Itu memang aku. Benefaktor, kamu sebenarnya masih ingat dengan junior ini, ucap Hong Qiang sangat senang. Tentu saja aku tahu. Hanya saja pada saat itu, kamu adalah pemuda yang anggun dan tampan. Namun sekarang, tulang-tulang lamamu menjadi sama lelahnya dengan milikku, ucap Yin Gongfu sambil menghela nafas. Memang benar, waktu telah dengan berlalu. Namun apa yang terjadi saat itu, semuanya masih terukir dalam ingatan aku dan di hati aku. Dan masih sejelas kemarin. Junior ini selalu ingin membayar dermawan karena telah menyelamatkan hidupnya, kata Hong Qiang. Setelah mendengar itu, Yin Gongfu menepuk pundak Hong Qiang dan berkata, "Ya ampun, itu sesuatu dari masa lalu. Tidak perlu memikirkannya lagi. Bagi kita untuk dapat bertemu lagi setelah bertahun-tahun, itu adalah takdir. Meskipun aku jauh lebih tua darimu, tapi kita berdua sudah tidak muda lagi. Dengan demikian, kamu tidak perlu lagi memanggil aku sebagai dermawan. Panggil saja aku sebagai Yin Gongfu secara langsung. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi teman," ucap Yin Gongfu. "Baiklah," balas Hong Qiang yang langsung menyetujuinya. Cukup, kalian berdua bisa secara perlahan bernostalgia satu sama lain di masa depan. Dan untuk sekarang, biarkan aku menyampaikan urusanku dengan tepat. Apakah ada seorang pemuda bernama Jiang Wuxiang di sini? Yao Jiao Guang bertanya pada Yin Gongfu. Ya, kata Yin Gongfu. Itu bagus kalau begitu. Dia adalah saudara Chu Feng. Chu Feng datang ke sini demi menemuinya. Apakah mungkin bagi Chu Feng untuk masuk dan melihatnya? Kata Yao Jiao Guang. Itu tidak masalah sama sekali. Karena kamu semua datang ke sini, kamu adalah tamu terhormat. Jangsenkan untuk melihat seseorang, bahkan kami akan memperlakukan kamu sebagai tamu terhormat juga. Ayo Brother Yao Jiao, mari kita masuk dan minum amer dulu, kata Yin Gongfu. Lupakan saja, aku tidak akan pergi ke lembah tersembunyi dunia kamu. Jika kamu ingin minum, datanglah ke balap Raja Monstrous Dragon aku untuk minum, kata Yao Jiao Guang. Oh sayang sekali, ternyata kamu masih sesempit ini. Yin Gongfu berkata dengan jijik. Cih, kayak kamu tidak berpikiran sempit saja. Jika wilayah kamu ditempati oleh orang lain, perasaan lain apa yang mungkin kamu miliki? Sudah cukup, layani saja Chu Feng dengan baik. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan datang dan menemukan kamu. Ucap Ao Jiao Guang sambil berbalik dan pergi. Itulah temperamennya, ucap Yin Gongfu. Melihat bahwa Yao Jiao Guang telah pergi dan menghilang tanpa jejak, Yin Gongfu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia membawa Chu Feng dan Hong Qiang ke lembah tersembunyi dunia. Lembah tersembunyi dunia berbeda dari bagaimana Chu Feng membayangkannya. Ini bukanlah lembah. Namun sebaliknya, tempat itu sangatlah besar. Seolah-olah itu adalah seluruh dunia yang terpisah. Ada gunung, sungai, dan juga danau. Ada kren putih terbang di langit, dan ikan lincah yang berenang di air. Sepintas, tempat ini tampak seperti surga, negeri para immortal. Yin Gongfu sangat antusias terhadap Chu Feng dan Hong Qiang. Dia juga menunjukkan sejumlah besar perhatian, dan juga keramah tamahannya terhadap mereka. Setelah memasuki lembah tersembunyi dunia, ia segera menyiapkan dua istana terbaik untuk tempat beristirahat bagi Chu Feng dan Hong Qiang. Namun demikian, Chu Feng datang ke sini demi menemukan Jiang Wuxiang. Sementara Chu Feng telah meminta untuk melihat Jiang Wuxiang berkali-kali,
tapi Yin Gongfu telah mengalihkan pembicaraan setiap waktu. Dia telah menolak untuk mengizinkan Chu Feng langsung melihat Jiang Wuxiang, dan ini membuat Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yin Senior, bolehkah aku melihat Jiang Wuxiang? Tanya Chu Feng lagi. Mengenai itu, hanya saja Jiang Wuxiang telah membuat beberapa kesalahan, dan dia sedang dihukum sekarang. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak boleh emosional saat melihatnya, kata Yin Gongfu. Hukuman, apakah dia baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang terlalu serius. Hanya saja, dia dihukum untuk bekerja di tambang selama 1 tahun penuh. Baiklah, aku akan membawa kamu ke sana, ucap Yin Gongfu. Saat Yin Gongfu berbicara, dia mulai menunjukkan jalan untuk Chu Feng. Setelah itu, mereka bertiga tiba di lokasi penambangan. Tepat setelah tiba di lokasi penambangan, mata Chu Feng segera bersinar. Tambang itu terlalu istimewa. Tambang itu memancarkan api dan gas yang sangat panas. Kemungkinannya, kultivator di bawah tingkat Half Martial Emperor tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Bahkan jika mereka bisa mendekatinya, mereka akan mati di dalam tambang. Selain itu, biji tambangnya juga sangat keras. Kecuali jika ada yang menggunakan alat penambang khusus, maka itu mungkin saja untuk menambang biji itu. Biji-biji itu seharusnya berasal dari era kuno. Melihat lokasi penambangan, Chu Feng menemukan bahwa ada banyak orang yang menambang. Meskipun mereka semua ahli tingkat setengah marsial kaisar, tapi mereka semua bermandikan keringat, dan juga dengan ekspresi kelelahan di wajah mereka. Akhirnya, Chu Feng melihat sosok yang akrab di lokasi penambangan. Itu adalah Jiang Wuxiang. Setelah beberapa tahun berlalu, Jiang Wuxiang sudah tidak lagi muda. Namun demikian, Chu Feng masih bisa mengenalinya dengan sekali lirikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kultivasi Jiang Wuxiang saat ini adalah lompatan cukup jauh, dan menjadi batas di atas kultivasinya saat itu. Dia berada peringkat 1,5 kaisar bela diri. Namun dengan tingkat kultivasi itu, Jiang Wuxiang nyaris tidak mampu bertahan di lokasi penambangan khusus ini. Jadi pada saat ini, Jiang Wuxiang sangat lelah dan dipukuli. Namun meskipun demikian, dia masih mengepalkan giginya, menggenggam alat khusus di tangannya dengan erat, dan terus menambang biji. Biji ini sangat istimewa. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak memberikan bantuan untuk kultivasi seseorang. Aku juga tidak tahu apa gunanya menyediakan biji ini. Apa yang mungkin menjadi alasan tuan tempat ini menambang biji ini? Mungkinkah itu hanya dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat hukuman? Ucap si ratu yang sedang memeriksa tambang, dan mulai membuat tebakan. Adapun Chu Feng, apa yang paling dikhawatirkannya bukanlah betapa istimewanya biji di sini. Tapi sebaliknya, dia khawatir tentang saudaranya Jiang Wuxiang. Dia menemukan bahwa bukan hanya Jiang Wuxiang yang sangat lelah dan tampak menyedihkan, tapi ada juga banyak bekas luka di tubuhnya. Itu adalah bekas luka cambukan. Mereka adalah luka yang mencengangkan. Ini berarti bahwa kehidupan Jiang Wuxiang di sini tidak baik sama sekali. Senior, kesalahan seperti apa yang dilakukan Jiang Wuxiang, hingga menyebabkan dia dihukum di tempat seperti itu? Tanya Chu Feng. Mencuri, jawab Yin Gongfu. Apa yang dia curi? Tanya Chu Feng. Barang-barang yang bermanfaat untuk kultivasi seseorang, jawab Yin Gongfu. Mungkinkah dia melakukan hal itu? Tanya Chu Feng tidak percaya akan hal itu. Dari pemahamannya tentang Jiang Wuxiang, ia percaya bahwa Jiang Wuxiang adalah seseorang yang sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Ada bukti yang pasti. Dia sudah tertangkap basah. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, sesuai aturan tempat ini, aku tidak punya pilihan selain untuk menghukumnya, kata Yin Gongfu. Dari nada bicaranya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa sepertinya Yin Gongfu juga tidak ingin menghukum Jiang Wuxiang. Senior, apakah aku diizinkan untuk pergi dan berbicara dengannya? Tanya Chu Feng. Biasanya orang lain tidak bisa melakukannya. Namun jika kamu mau, silahkan saja, kata Yin Gongfu. Terima kasih senior, ucap Chu Feng. Chu Feng segera melompat maju, dan tiba di tambang.
Setelah dia memasuki tambang, Chu Feng segera merasakan tekanan darinya. Hanya saja, tekanan ini tidak banyak mempengaruhi Chu Feng. Adik kecil Wuxiang, ucap Chu Feng sambil mendarat tepat di samping Jiang Wuxiang. Mendengar suara Chu Feng, Jiang Wuxiang memiliki ekspresi yang sangat terkejut, dan bahkan hampir membatu. Segera setelah itu, dia buru-buru berbalik untuk melihat. Kakak Chu Feng, ini benar-benar kamu, seru Jiang Wuxiang. Setelah melihat Chu Feng, Jiang Wuxiang segera gembira, dan mulai tersenyum dengan wajah berseri-seri. Dia melepaskan alat khususnya, dan kemudian memeluk Chu Feng dengan erat. Ini aku, adik laki-laki Wuxiang, akhirnya aku menemukan kamu, ucap Chu Feng yang juga memeluk Jiang Wuxiang dengan erat. Kedua saudara itu telah berpisah selama bertahun-tahun. Dan sekarang, mereka berhasil bersatu kembali di negeri asing ini. Emosi yang mereka rasakan ini adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Kakak Chu Feng, mengapa kamu ada di sini? Jiang Wuxiang bertanya dengan sangat emosional. Aku datang untuk mengetahui keberadaan kamu dari saudara senior Zhang, kata Chu Feng. Kakak Tian Yi ya, hahaha, kakak Tian Yi luar biasa saat ini. Ternyata ayahnya adalah penerus Kaisar Gong. Tidak, itu salah. Kakak Tian Yi adalah penerus Kaisar Gong sekarang. Namun bahkan dengan itu, idola aku masih tetap kamu, kakak Chu Feng. Aku telah mendengar tentang semua hal yang berkaitan dengan kamu, dan terutama apa yang terjadi di Gong Baplains baru-baru ini. Kakak Chu Feng, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar luar biasa. Kamu adalah kebanggaan adik lelaki kamu ini, ucap Jiang Wuxiang sambil tersenyum cemerlang. Dia tampaknya sudah tahu mengenai berbagai hal tentang Chu Feng. Namun demikian, dia tidak bertanya tentang siapa yang salah. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa bahwa Chu Feng pasti yang berada di sebelah kanan, alias berada di pihak yang benar. Adik kecil Wuxiang, aku pernah mendengar bahwa kamu dihukum karena kamu mencuri sesuatu. Tanya Chu Feng. Kakak Chu Feng, apakah kamu percaya itu? Jiang Wuxiang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, itulah sebabnya aku bertanya kepada kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak senior Zhang memberi tahu aku bahwa, kamu datang ke sini untuk berlatih. Dan mengapa ketika aku tiba, kamu benar-benar menjalani hukuman? Tanya Chu Feng. Mendengar itu, Jiang Wuxiang menghela nafas. Apa lagi yang bisa terjadi? Adikmu ini bodoh. Aku sudah dijebak oleh orang lain, ucapnya sambil tersenyum getir. Kemarilah, ucap Chu Feng sambil menarik Jiang Wuxiang ke samping. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Jika kamu memberitahu aku mungkin bisa membantu kamu, tanya Chu Feng. Lupakan saja, kamu sudah memiliki cukup masalah untuk dihadapi. Aku tidak ingin membebani kamu dengan lebih banyak masalah lagi. Hal-hal di sini tidak sesederhana yang kamu bayangkan, dan kamu tidak perlu repot dengan itu. Jawab Jiang Wuxiang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, Kakak Chu Feng, aku sangat senang bisa melihat kamu lagi, ucap Jiang Wuxiang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Jiang Wuxiang mulai berkaca-kaca. Saat itu, Jiang Wuxiang adalah anak muda. Namun sekarang, dia sudah menjadi pria dewasa. Pria sejati tidak mudah menangis. Dia juga orang yang demikian. Jiang Wuxiang selalu menjadi orang yang sangat kuat. Namun selama bertahun-tahun dalam ketekunan, bertahun-tahun menderita dan sakit, bagaimana mungkin dia bisa menikmatinya? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keluhan? Dia secara alami merasakan keluhan, dan secara alami merasa tidak sehat. Terutama setelah dijebak oleh orang lain, dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dia pun merasa sangat sedih, dan juga sangat dirugikan. Hanya saja sebagai seorang pria, dia tidak bisa menangis dan harus menanggung semua itu. Namun ketika dia melihat Chu Feng, seolah-olah dia telah melihat orang yang bisa dia andalkan. Di depan orang yang bisa dia andalkan, keras kepala Jiang Wuxiang runtuh dengan seketika. Dan pada akhirnya, dia telah mengungkapkan sisi lemahnya. Melihat Jiang Wuxiang bertindak seperti ini, Chu Feng merasa sangat dipermalukan.
Dia menepuk pundak Jiang Wuxiang dan berkata, "Jika kamu menganggap aku sebagai kakak kamu, beritahu aku. Kalau tidak, aku akan dengan paksa membawamu pergi sekarang," ucap Chu Feng. "Kakak Chu Feng, kamu," seru Jiang Wuxiang dan menjadi terpana. Dalam sekejap, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Adik kecil Wuxiang, kamu tahu bagaimana sikap aku. Aku adalah seseorang yang akan melakukan apa yang aku katakan. Terlepas dari betapa luar biasanya Tuan di tempat ini, aku tetap tidak akan membiarkannya membuat hal-hal sulit terjadi pada saudaraku. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, paling-paling aku hanya akan mati," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia dengan erat meraih ke bahu Jiang Wuxiang. Dia berencana untuk terbang ke udara bersama Jiang Wuxiang. "Jangan, kakak Chu Feng, aku akan memberitahumu," ucap Jiang Wuxiang. Melihat itu, Jiang Wuxiang buru-buru berbicara. Dia tahu bahwa Chu Feng benar-benar seseorang yang akan melakukan apa yang dikatakannya. Jika Chu Feng benar-benar membuat masalah di tempat ini, maka dia akan melibatkan Chu Feng. Tanpa pilihan lain, Jiang Wuxiang akhirnya memberitahu Chu Feng apa yang terjadi. Chu Feng juga datang untuk mempelajari kebenarannya. Saat itu, Jiang Wuxiang telah diperkenalkan untuk berlatih di tempat ini oleh ayah Zhang Tianyi. Alasan untuk itu adalah, karena penguasa tempat ini memiliki asal-muasal, dan juga seseorang yang memiliki garis keturunan kekaisaran yang sangat murni. Dan yang paling penting adalah, dia bukanlah seseorang dari 4 klan kekaisaran besar. Namanya Duan Jidao. Duan Jidao adalah seseorang dari klan kerajaan Duan. Meskipun dia berasal dari klan kerajaan yang lebih rendah dari 4 klan kekaisaran, tapi dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh 3 istana. Adapun 4 klan kekaisaran besar, itu sama sekali tidak perlu menyebutkan mereka. Saat ia memiliki garis keturunan kekaisaran, dan garis darah kekaisarannya sangatlah murni. Dengan demikian, ia dengan sendirinya mengubah klan kerajaan Duan menjadi dinasti Duan. Pada saat itu, dinasti Duan sangat terkenal dan kuat. Mereka mampu membawa rasa takut kepada orang-orang di tanah suci martialism. Pada saat itu, 4 klan kekaisaran besar sangat takut padanya. Mereka semua takut bahwa dinasti Duan akan mengancam status For Great Imperial Clan mereka. Dalam kenyataannya, dengan kemampuan Duan Jidao, dia memang mampu melakukannya. Namun tiba-tiba saja pada suatu hari, dinasti Duan musnah. Setelah itu, Duan Jidao juga menghilang. Ketika Duan Jidao muncul kembali setelah bertahun-tahun berlalu, wajahnya ditutupi dengan janggut, dan ia telah menjadi orang tua berambut putih. Penampilannya yang ditutupi rambut putih, itu membuatnya menyerupai orang gila. Meskipun dulunya dia sangat terkenal, tapi sekarang tidak ada yang bisa mengenalinya tanpa dia menyebutkan siapa dia. Setelah itu, Duan Jidao tiba di tempat ini. Tidak hanya dia merebut wilayah King Monstrous Dragon Beast, tapi dia juga mulai mencari dan menemukan orang-orang ditinggalkan oleh klan kekaisaran, dan juga anggota generasi muda yang luar biasa dari berbagai klan kerajaan, itu untuk memberi mereka garis keturunan kekaisaran dan memelihara mereka di sini. Duan Jidao melakukan semua ini demi menemukan penggantinya. Dengan demikian, setelah Jiang Wuxiang tiba di tempat ini dan mengetahui tentang hal ini, ia bekerja sangat keras. Karena itulah, Jiang Wuxiang mulai diperhatikan oleh Duan Jidao. Semua orang merasa bahwa Jiang Wuxiang akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi penerus Duan Jidao. Tapi sayangnya, Jiang Wuxiang bersikap tidak hati-hati ketika berteman, dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang telah diatur oleh orang lain. Nama orang itu adalah Song Yuheng. Dia adalah orang yang dikatakan memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi penerus Duan Jidao. Dia juga orang yang paling disukai Duan Jidao. Song Yuheng sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari generasi muda, namun dia akhirnya menjadi teman Jiang Wuxiang. Hari itu, dia mengundang Jiang Wuxiang untuk menjadi tamu di istananya. Selanjutnya, ketika Jiang Wuxiang pergi, dia memberi hadiah pada Jiang Wuxiang. Namun pada hari itu, Jiang Wuxiang secara keliru dituduh mencuri harta warisan ayah Song Yuheng.
Setelah pencarian, harta itu memang ditemukan di kediaman Jiang Wuxiang. Ternyata harta itu adalah hadiah yang diberikan Song Yuheng kepada Jiang Wuxiang. Karena adanya barang bukti, Jiang Wuxiang tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Sama seperti itu, ia telah dituduh secara salah, lalu kehilangan semua prospek masa depannya yang besar, dan dikirim ke sini untuk menambang selama setahun sebagai hukuman. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.